Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi yang kemarin, yang pekan lalu tentang observasi. Pekan kemarin kita sudah membahas apa itu observasi, kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita membahas tentang jenis-jenis observasi. Secara bentuk, observasi itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama terstruktur, yang kedua tidak terstruktur ya. Terstruktur maksudnya menggunakan panduan observasi yang detail, kompleks ya, dan diperlukan adanya stimulasi pelaksana observasi sebelum melakukan observasi terhadap sebuah subjek yang sesungguhnya ya. Sehingga observasi terstruktur ini benar-benar dilakukan dengan kaidah-kaidah yang sangat saklek ya, yang rumit. Nah, kalau tidak terstruktur, kita biasanya hanya mengamati gejala-gejala umumnya saja ya. Apa yang terlihat, misalnya menggunakan sistem 5W1H misalnya, itu sudah boleh ya kita melakukan sebuah observasi. Pasti teman-teman yang ya namanya komunikasi dan konseling Islam, nah mengerti kan maksudnya 5W1H, apa yang diamati, siapa yang diamati, apa yang terjadi, di mana tempatnya dan bla bla bla. Nah ini biasanya dilakukan untuk yang tidak terstruktur. Nah beberapa ahli juga mengatakan ada yang semi terstruktur ya. Jadi dia semi terstruktur ini dipersiapkan tetapi tidak serinci dari yang terstruktur. Nanti akan kita bahas bagaimana contoh-contohnya yang termasuk dalam terstruktur, semi terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. Nah berikutnya adalah teman-teman, sebelum melakukan sebuah observasi ada beberapa standar yang harus dilakukan dalam aktivitas observasi itu sendiri. Yang pertama, dia dipergunakan untuk tujuan tertentu dan dikembangkan berdasarkan kerangka teori. Nah, sehingga untuk melakukan observasi misalnya mengamati bagaimana ya well-being seorang narapidana misalnya. Nah, itu kalian yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari dulu apa itu well-being. Apa saja indikatornya well-being, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi well-being. Maka dibuatlah instrumen-instrumen observasi berdasarkan teori-teori yang ada ya. Sehingga observasi itu panduannya dikembangkan sendiri oleh observer ya, berdasarkan kerangka teoritik. Jadi nggak boleh kita membuat panduan sendiri ya. Aku mau lihat gimana ya kehidupan orang narapidana begitu. Lalu kamu datang ke sana, tiba-tiba kamu melihat dan ceritanya panjang kali lebar ya, dan luber-luber entah kemana, sehingga itu bukanlah sesuatu aktivitas yang sistematis. Nah kemudian perencanaan observasi harus sistematis. Nah sistematis yang dimaksudkan apa? Cari dulu teorinya, lihat evidence base-nya, cari indikatornya, lalu breakdown itu teori ke dalam panduan observasi, lalu ada step-stepnya, kamu mau pakai panduan yang seperti apa, lalu metode observasinya bagaimana, barulah saat itu kita terjun melakukan observasi. Ini harus standarnya harus dipenuhi. Kalau kamu tidak melakukan ini berarti itu tidak standar. Ini maksudnya adalah supaya valid dan reliabilitasnya aktivitas observasi itu bisa dipenuhi. Kemudian berikutnya adalah observasi harus dilakukan dengan pencatatan dan perekaman yang sistematis ya. Sehingga harus ada pencatatan dan perekaman yang sistematis. Ketika mengandalkan memori lalu ingatan kita ini jadi lupa ya, kita bisa merecall-nya lagi ya. Oh apa ya tadi, minimal kamu bawa selembar kertas, apa yang urgent itu dicatat ya secara sistematis. Kemudian objektivitas observer harus menjadi prioritas utama sebelum melakukan observasi. Biasanya kalau saya meminta mengamati kasus-kasus anak-anak, misalnya anak-anak yang korban pelecehan seksual, anak-anak yang korban child abuse ya, anak-anak yang kekerasan, itu saya tanya dulu masa lalu dia. Apakah kamu waktu kecil pernah frontal ya pertanyaan saya, kamu waktu kecil mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk enggak gitu? Oh iya Bu, kalau iya maka saya pasti akan diskualifikasi untuk melakukan observasi ya terhadap anak-anak yang mengalami korban ini. Kenapa? Nanti karena ini data, misalnya saya menggunakan data untuk penelitian, data untuk melakukan diagnosa ya. Kecuali kalau kalian harus belajar ya, maka mau tidak mau bias itu harus diminimalisir ya. Nah berikutnya adalah hasil dari proses harus dapat diperiksa kembali oleh orang lain sehingga validitas dan reliabilitasnya dapat terjaga. Kalau si A melakukan observasi terhadap objek X, nanti B melakukan pengecekan, hasilnya harus sama ya, sehingga itu validitas dan reliabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
Kemudian kemampuan observer dalam memisahkan fakta dan tafsiran harus teruji. Jadi nggak boleh main reading. Misalnya orang ngangguk-ngangguk, terus kamu mengatakan, oh sepertinya dia sudah mulai memahami begitu ya apa yang saya sampaikan misalnya. Atau misalnya, oh sepertinya dia terlihat bahagia. Kenapa? Karena dia tersenyum. Kamu harus memastikan dia itu tersenyum melalui wawancara. Nah, bagaimana kita melakukan dia bahagia? Jadi mengkonfirmasi dia bahagia, dia tersenyum itu tanda bahagia itu melalui wawancara. Lalu dalam observasi apa yang harus dilakukan? Cukup menuliskan saja. Subjek itu terlihat tersenyum ketika membicarakan A, B, C, D begitu ya. Nanti data itu bisa menjadi resources dalam melakukan aktivitas wawancara. Kemudian kemampuan observer dalam memisahkan fakta dan tafsiran harus teruji. Pengetahuan observer tentang aspek yang diobservasi harus memadai. Jadi sebelum melakukan observasi tentang objek tertentu, tentang variabel tertentu, kalian harus membaca banyak hal ya. Sehingga biasanya saya kalau untuk penelitian, observer yang saya tugaskan sebelum melakukan observasi minimal membaca 5 jurnal ya tentang variabel yang akan diamatinya. Kemudian observasi harus memiliki kepribadian. Nah, observer, ini kepribadian harus dimiliki oleh observer. Dia harus sabar, harus toleran, harus menyenangi tugasnya. Jadi kan observer itu bisa duduk monoton dan mengamati ya. Kemudian memiliki kemampuan bekerja dalam waktu yang lama, mampu mengatasi perasaan sendiri ya. Kemudian jadi nggak boleh moody kalau dalam melakukan observasi. Saya lagi bad mood begitu observasinya 5 menit aja itu nggak boleh. Kemudian mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi serta memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan cepat ya. Nah, ini karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang observer ya. Kalau teman-teman belum memiliki ini, nah saya sarankan untuk segera melatih kepribadian-kepribadian yang seperti ini supaya nanti benar-benar bisa menjadi seorang konselor yang handal ya. Nah, kita lanjutkan. Apa sih metode yang harus dilakukan? Ini udah tadi ya partisipan dan non-partisipan. Partisipan itu maksudnya adalah dia menjadi bagian ya dalam aktivitas yang diamati. Misalnya apa? Mengamati suku Asmat misalnya. Nah, maka dia harus berperan menjadi suku Asmat, hidup di sana, tidur di sana ya. Kemudian makan bersama mereka, tertawa bersama mereka sambil melakukan observasi hingga mereka merasa observer adalah bagian dari kehidupannya. Kalau non partisipan ya, jadi observer hanya sebagai pengamat ya. Jadi observer memposisikan dirinya sebagai orang luar. Misalnya saat saya mengamati perilaku agresif narapidana ya. Kemudian saya datang ke sana itu berdiri di atas anjungan tuh melihat aktivitas narapidana itu dari atas ya. Bagaimana mereka mudah berkelahi, bagaimana mereka sangat irritable, bagaimana mereka yang suka menyendiri ketika ada yang menyapa itu mudah sekali menendang ya. Nah, sehingga ini bedanya partisipan dan non partisipan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, biasanya sebelum melakukan observasi khusus, saya selalu menyiapkan diri saya dengan membawa lembar-lembar kertas ya yang berisi panduan observasi umum ya. Panduan observasi umum ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu kita akan melihat kognisinya gimana. Apakah dia biasanya itu tandanya orang kognitifnya itu bagus, dia mudah memahami instruksi ya. Misalnya saya katakan, ini biasanya tanda untuk mahasiswa saya ya. Kalau saya katakan, teman-teman silahkan review jurnal. Jurnal yang direview adalah minimal 5 tahun terakhir. Topiknya adalah tentang well-being. Silahkan kumpulkan pekan depan dan kita diskusikan. Nah, jelas ya instruksinya. Kalau ada yang nggak paham, ternyata pekan depan dia katakan, Bu saya nggak ngerti cara mereview jurnal misalnya ya. Bu saya nggak tahu kalau ternyata Ibu suruh kasih tugas ya. Nah, berarti ini salah satu challenge ya, salah satu tanda ya, sign ya bahwa dia kognisinya agak kurang jalan ya. Atau misalnya respon terhadap instruksi ya. Saya bilang, Mas, tolong dong kamu hapus papan. Terus dia melongo. Oh, nggak pernah ya, mahasiswa UMI jarang disuruh menghapus papan ya. Ini for example ya. Terus dia melongo. Mas, kamu bisa kesini sebentar? Iya Bu, apa Bu? Gitu ya. Terus lama banget ya, kayak orang malas itu, pelan. Nah, itu sign biasanya saya katakan, oh ini responnya lambat ya. Orang yang responnya lambat biasanya ada hubungan dengan kemampuan kognitifnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Meskipun nanti harus diuji lagi dengan
alat-alat ukur kognitif ya. Apa iya orang yang responnya lambat itu intelijensinya rendah ya. Kemudian kita lihat tuh emosinya, apakah dia mampu mengontrol diri atau tidak, apakah dia impulsif atau tidak ya. Jadi kalau orang impulsif tuh apa? Kita belum selesai bertanya, dia udah langsung jawab ya. Kamu tadi udah Bu, kata dia ya. Jadi padahal kan saya mau nanya, kamu tadi udah makan belum? Dia berpikir mungkin kamu udah ngerjain tugas atau belum ya. Nah, orang-orang yang impulsif suka sekali memotong pembicaraan orang lain ya. Nah, tandanya apa? Orang-orang yang impulsif kontrol dirinya, pengendalian dirinya rendah ya. Dia sulit sekali mengendalikan emosinya. Nah, itu emosi-emosi yang sulit dikendalikan. Atau sosial ya. Setiap berbicara saya tanya, "Mas, kamu aslinya dari mana?" gitu. "Mojokerto, Bu." "Kamu anak keberapa?" "Anak pertama, Bu." "Oh ya, kamu punya hobi apa?" "Enggak punya hobi apa-apa, Bu." Tanpa melihat ya, tanpa memandang, tanpa berusaha menjaga kontak mata ya. Nah, ini tandanya dia adalah orang yang punya permasalahan dalam aktivitas sosial ya. Ini adalah observasi umum. Kemudian motivasi ya. Misalnya lihat tuh, ketika ditanya di kelas, misalnya saya tanya, "Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini?" Nah, perhatikan saja mulutnya. Kalau ada dia berbicara, nah tandanya dia punya semangat ya. Sebenarnya saat itu yang ingin saya lihat adalah apakah dia punya motivasi atau tidak ya. Tetapi biasanya mahasiswa sering tertipu, dikiranya udah makan atau belum? "Belum, Bu," gitu ya. Dikiranya saya mau traktir makan ya, padahal saya ingin melihat dia apakah dia sedang berada pada situasi motivasi yang baik atau tidak ya. Atau kadang dia diam aja malah, "Ibu basa-basi aja," gitu ya. Kan ada yang sinis-sinis seperti itu. Sesungguhnya saya sebenarnya waktu itu ingin mengecek apakah mahasiswa saya punya motivasi untuk belajar atau tidak ya. Kemudian itu komunikasi verbal. Apakah dia setiap ditanya satu jawabnya setengah, atau bahkan ditanya 2 dia nggak jawab sama sekali, atau ditanya setengah jawabnya 10 ya. Maka kita lihat tuh bagaimana keterampilan verbalnya. Lalu komunikasi nonverbal ya. Kalau berbicara ada pernah salah satu peserta saya datang, duduk, angkat kaki, miring ke arah saya, lalu dia bersilang tangan di antara dadanya sambil kakinya goyang-goyang itu melihat saya. Nah, itu tandanya bagaimana tuh komunikasi nonverbalnya. Maka dia sedang menantang saya ya, dia sedang menguji saya atau dia yang lebih kuat ya, yang lebih dominan ya. Dia akan sedang menguji power ya. Kalau mahasiswa yang seperti itu pasti saya katakan, hentikan kakimu, turunkan tanganmu, luruskan dudukmu ya. Kenapa? Karena situasi-situasi tersebut tidak membuat nyaman orang lain ya. Kemudian kemampuan untuk konsentrasi, apakah dia mampu untuk fokus atau tidak. Nah, yang terakhir adalah leadership ya. Apakah dia adalah orang yang suka memimpin? Misalnya, "Tolong dong kumpulkan tugasnya," begitu ya. Biasanya orang-orang yang suka memimpin itu dia dengan inisiatif sendiri untuk berdiri, "Hei, sini kertasmu, sini," tanpa dia menjadi seorang ketua kelas. Nah, itu tandanya dorongan dia punya need of ya, dia punya dorongan yang besar untuk memimpin orang lain. Nah, ini bisa untuk observasi umum. Nah, kemudian metode yang dipakai dalam mengumpulkan data itu adalah metode buku harian ya. Nah, ini biasanya saya memberikan form seperti ini kepada klien, kemudian disuruh dia, misalnya kita sedang ingin mengobservasi perilaku OCD misalnya, obsessive compulsive disorder ya. Jadi berapa kali intensitasnya, berapa lama frekuensinya dia misalnya mencuci tangan. Ada orang OCD itu yang hobi sekali mencuci tangan hingga ratusan kali sehari ya. Nanti disuruh catat itu, ditulis di sini. Nah, itu namanya dia sedang dilakukan pengambilan data melalui buku harian ya. Atau anecdotal record ya. Jadi ini adalah kita buat secara umum ya, perilaku misalnya ingin mengamati perilaku agresif ya, agresif fisik, agresif verbal ya, agresif selama bermain misalnya. Kita berikan aja 3 komponen ini, lalu nanti kita tuliskan perilaku agresif fisik, misalnya si Nurul selama bermain memukul Loli, memukul Danu, memukul Iem, memukul siapa begitu ya. Lalu dia mengambil pasir, melempar kepada mata gurunya, bla 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 ya. Kemudian agresif verbal, dia berkata-kata buruk, tuliskan saja apa yang dia kata-katakan. Lalu selama bermain apa yang dia lakukan? Apakah dia mengacak-acak mainan? Apakah dia mematah-matahkan mainan? Atau dia melempar-lempar mainan ya, atau menurut dia mainannya sedang berantem ya. Nah, kadang-kadang anak saya agak agresif selama bermain ya. Jadi semua mainannya diprotek-protek semuanya, hancur semua ya. Nah, ini agak agresif dia selama bermain. Ini perlu diobservasi. Nah, metode yang seperti ini adalah metode anekdot ya. Kemudian time sampling ya. Jadi kita buat rentang timingnya, misalnya selama 10 menit pertama perilaku yang diamati muncul atau tidak ya.
Kemudian 10 menit kedua muncul atau tidak melalui gejalanya, menendang misalnya ya, kalau masih melakukan observasi perilaku agresif. Apakah dia muncul atau tidak? Kalau muncul kasih angka 1, muncul 2 kali dalam rentang 5 menit kasih 1 lagi, muncul 5 kali kasih satunya 5 ya. Kemudian kalau muncul kasih 0 ya. Nah, ini namanya time sampling ya. Jadi dalam rentang waktu tertentu kita lihat berapa gejalanya yang muncul. Nah, berikutnya adalah rating scale ya. Rating scale misalnya ini adalah belajar bukan karena mengharapkan hadiah. Misalnya ini adalah motivasi belajar. Cukup diberikan rating aja, skornya 1, 2, 3 atau 4 ya. Oh, ini angka 3 sama 4-nya hilang ya. Nah, ini skornya 1, 2, 3 atau 4 ya. Kalau dia menurut dia, oh saya belajar bukan karena mengharapkan hadiah, sangat setuju misalnya, biasanya dia adalah orang yang seperti ini nilainya 4. Nah, nanti itu tinggal diisi saja berdasarkan orang subjek yang diamati. Nah, ini yang terakhir adalah checklist. Cukup dicentang-centang saja, yes, no, yes, no. Sering gagal memberi perhatian pada hal detail misalnya ya, yes, no, dicentang-centang saja. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah form untuk melakukan observasi dengan pencatatan data metode checklist. Baik, demikian tentang observasi, materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kurang paham, kita akan lanjutkan diskusi di forum diskusi My Class ya. Demikian saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.